Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Harus Bisa Mengampuni, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 18 ayat 21b dan 22. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada Petrus, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seorang keponakanku yang kebetulan tidak beragama Katolik berkata kepadaku, menjadi orang Katolik itu ternyata sangat sukar. Kok kamu berkata seperti itu? Jawabku. Ia melanjutkan, orang Katolik itu hanya bisa kawin 1 kali seumur hidup. Mereka juga tidak boleh bercerai. Coba kita lihat di berbagai media, khususnya televisi, begitu banyak kasus perceraian. Orang Katolik tidak ada di situ. Ada. Sebab ada saja orang Katolik yang tidak paham dan lupa akan satu hal yang bisa menyelamatkan perkawinan yang mereka ucapkan di hadapan Allah. Apa itu? Tanyanya lagi. Jawabku pendek. Harus bisa mengampuni pasangan kita yang tidak sempurna. Kita tidak menikah dengan malaikat yang tidak mengenal dosa, tetapi dengan manusia yang pasti tidak sempurna. Kita sepakat untuk menikah, artinya kita siap untuk menyempurnakan dan siap juga untuk disempurnakan. Siap mengampuni dan siap untuk meminta ampun kala sudah mengecewakan. Saudara-saudari terkasih, Santo Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, sampai berapa kali kita harus mengampuni orang yang berbuat dosa kepadanya? Sampai 7 kali? 7 kali adalah tindakan sempurna yang bisa dilakukan orang-orang Yahudi sebagaimana diperintahkan oleh agamanya. Mengampuni, ya, mengampuni. Tetapi kalau terus-menerus menyakiti, ya, tunggu dulu. Betul tidak? Tuhan Yesus menjawab, tidak betul. Engkau harus bisa lebih dari itu. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Jadi, saya harus bisa mengampuni sebanyak 490 kali Tuhan. Mengampuni sekali saja susahnya setengah mati Tuhan. Sakit Tuhan. Ketika kita dikecewakan atau dikhianati, Tuhan menjawab, bukan 490 kali, tetapi sampai ajalmu menjemput, engkau seyogianya bisa mengampuni. Mau menjadi pengikutku berarti engkau memilih keputusanku. Mengampuni seberapapun besar kesalahannya, mengampuni seberapapun seseorang telah mengecewakan dan mengkhianatimu. Engkau dikehendaki seperti Bapamu yang di surga, yang menerima siapa saja yang bertobat dan mau kembali ke jalan yang benar. Itu wajib.
no choice. Saudara-saudari terkasih, saya mau mengingatkan bahwa sukarnya menjadi orang Katolik itu bukan karena menikah hanya satu kali dan tidak boleh bercerai. Bukan. Karena ada orang Katolik yang tidak menikah karena kemauannya sendiri, tetapi juga karena tidak menikah demi kerajaan Allah. Mereka itu para imam, uskup, kardinal, dan paus. Mereka itu para suster, frater, dan bruder. Tetapi yang paling menantang dan kalau dibilang sukar adalah tetap mengasihi dalam segala keadaan. Kata lain dari mengasihi itu adalah mengampuni. Bukankah itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya ketika mereka minta diajarkan berdoa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita minta kepada Tuhan agar kita diampuni, dan Tuhan pasti mengampuni. Tetapi kita juga menjanjikan kepada Tuhan bahwa kita layak menerima pengampunan sebab kita juga siap sedia untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa yang kita doakan hampir setiap hari itu mengingatkan kita pada tugas kita di dunia ini. Kita dipanggil untuk mengasihi, dan ujiannya adalah sanggup mengampuni tanpa syarat seperti Bapa di surga. Hal itulah juga yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Ia berfirman, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu dikehendaki saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Yohanes bab 13 ayat 34 dan 35. Saudara-saudari terkasih, tidak ada yang salah kalau seorang Kristiani adalah orang yang mirip atau selayaknya berusaha hidup seperti Kristus. Santo Paulus berkata, "Sekarang bukan aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Hidup seorang Kristiani seyogianya menampakkan wajah Yesus. Itulah panggilan kita. Perhatikan apa yang diucapkannya dari atas salib dan doanya yang dipohonkan kepada Bapaknya untuk mereka yang telah menyalibkan Dia. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kepadaku." Dalam kondisi serba terbatas dan di ambang batas kehidupannya, Tuhan Yesus mendidik kita untuk memiliki keteguhan kasih seorang Allah Bapa, mengampuni, dan mengampuni. Kita tidak bisa memilih, no choice. Kamu dikehendaki bisa mengampuni. Sulit Tuhan? Betul. Menyakitkan Tuhan? Kamu selayaknya bisa, sebab aku selalu menyertai kamu. Kamu dikehendaki bisa mengasihi dan mengampuni pasangan hidupmu, sebab apa yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Jangan berhenti mengasihi dan mengampuni kalau engkau telah menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamatmu. Kita seyogyanya bisa. Apakah aku sanggup mengasihi dan mengampuni sesamaku seumur hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami semangat dan rahmat untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kami, seperti kami minta ampun kepadamu. Mampukanlah kami untuk meneladan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.